Ini amin. Faslun fi fadli Makkah. Ini pasal menerangkan tentang keutamaan kota Mekah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia beribadah itu adalah rumah yang letaknya di kota Mekah. Yang dimaksud Ka'bah. Jadi Ka'bah itu salah satu bangunan yang pertama kali dibangun supaya manusia bisa melaksanakan ibadah. Nah ternyata itu bangunan ya Ka'bah terletak di Bakkah. Jadi Bakkah itu nama lain dari Mekah. Ya, jadi dalam Al-Quran itu Bakkah. Ya, nah itu tidak lain. Kalau Bakkah, Bakkah itu apa Bapak Ibu Saudara? Itu yang dimaksud adalah Mekah. Makanya mulia itu Mekah. Begitu istimewa Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ada bangunan yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu bangunan yang begitu istimewa. Sampai-sampai disebut dengan Baitullah. Rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim diperintahkan membangun ya Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia yang hidup di dunia ini, yang tinggal di dunia ini, baik yang ada di barat, di timur, di utara, di selatan, di barat daya, di barat timur, di tenggara, semua dipanggil sama Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa azin bin nasi. Nah, begitu ya. Wa azin ya bin nasi bil haji. Ya, akhirnya ya karena dipanggil sama Nabi Ibrahim yang nyuruh Allah, Allah yang nyampain tuh. Walaupun sekeras-kerasnya manggil ya di Jabal Abi Kubais, ya Nabi Ibrahim ya kagak sampai ke Indonesia, ya kan? Tapi karena Allah yang nyampain, sampai nggak ke Indonesia? Sampai. Allah yang nyampain tuh suara sampai ke Cidodol, sampai ke Kampung Baru, sampai ke Cepulir, sampai ke seluruh ya dunia ini. Bayangkan sekarang yang berangkat melaksanakan ibadah haji begitu banyak. Ya, itu karena apa? Karena memenuhi panggilan Allah. Makanya orang yang datang ke sana mengucapkan talbiyah karena dia memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena magnetnya begitu besar, yaitu Allah ciptakan yang namanya Ka'bah di Mekah. Ya, sehingga dibilang di sini bi Bakkata mubarakah. Jadi itu Mekah ain menjadi berkah, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua makhluk Allah, bagi alam semesta ini. Tuh, makanya dijadikanlah Ka'bah itu sebagai kiblatnya umat Islam ketika dia mau menghadap Allah. Ketika dia mau sholat, maka tidak sah sholat seseorang kecuali kalau menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblatnya tidak lain adalah Ka'bah. Ka'bah itu ada di mana? Ada di kota Mekah. Nah, makanya Mekah begitu mulia. Ya. Disebabkan karena ada kota, ya ada apa? Ada bangunan Ka'bah, ya sehingga kota Mekah begitu mulia. Iya. Nabi dan Rasul itu kan jumlahnya ada 25. Iya. Kenapa Allah itu memerintahkan untuk membangun Ka'bah pada masanya zaman Nabi Ibrahim, bukan Nabi sebelumnya? Gitu. Apakah umat Nabi sebelumnya tidak termasuk dalam kategori Islam? Iya.
sebenarnya Ka'bah itu sudah ada dulu ya sejak awal-awal ya. Nabi Adam pun diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tapi Ka'bah itu pernah tenggelam. Gitu. Pernah tenggelam pada saat Nabi Allah Nuh alaihi salam itu ada banjir. Nah, sehingga diperintahkan untuk ya membangun kembali. Nah, seperti itu. Makanya ada perintah tuh. Ya, semua nabi-nabi juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun berangkat haji. Ya, seperti itu. Nah, cuma memang yang disyariatkan itu pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang setelah itu dipanggil ya semua manusia. Tapi kalau nabi mah semuanya ngerjain. Kalau nabi ya begitu. Dari Nabi Adam tuh udah diperintahkan, cuma syariatnya belum diwajibkan untuk umat-umatnya. Nah begitu. Tapi Nabi Adam itu sendiri, bahkan semua nabi yang ada 25 itu udah diperintahkan melaksanakan ibadah haji. Nah seperti itu. Cuma syariat haji itu ada pada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, kemudian dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi semua nabi sama udah berangkat haji, diperintahin. Ya, Nabi Adam itu berangkat haji dari India. Ya, dari India berangkat menuju Mekah, jalan. Ya, nah itu sampai karena memang jarak India ke Jeddah itu udah nggak jauh. Nah seperti itu. Jadi dalam ya sejarah, dalam beberapa kitab dijelaskan begitu. Cuma memang syariatnya syariat Nabi Ibrahim. Sehingga saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk manggil semua manusia yang ada di dunia ini. Nah itu sejak Nabi Ibrahim itu. Nah baru setelah itu ya diperintahkan untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti berkorban. Berkorban itu dikenal syariat Nabi Ibrahim. Padahal berkorban udah ada pada zaman Nabi Adam ya. Nah itu yang namanya Qabil sama Habil kan diperintahkan untuk berkorban juga. Tapi syariat korban itu pada Nabi Ibrahim. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibilang syariat Nabi Muhammad itu banyak melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Di antaranya masalah haji dan masalah korban. Itu syariat qadimah yang dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti korban kagak dikenal sebelum Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Adam sudah ada. Ya, itu begitu. Cuma syariatnya tetap pada zaman Nabi Ibrahim. Haji pun begitu. Ya, jadi di syariat ya Nabi Ibrahim. Cuma ya itu memang sudah dikenal ya itu sejak Nabi Adam alaihi salam. Nah, kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad yang menjadikan ya syariat yang penting karena dia termasuk bagian daripada min arkanil Islam. Ya, tapi ada syaratnya, manis tato'a ilaihi sabila. Nah, ini. Kalau secara historis yang dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi itu kan Ka'bah sebagai baitullah, rumah Allah, mushola baitullah, rumah Allah, masjid sama orang ibadah sholat di dalam. Nah kalau Ka'bah itu dulu orang ibadah itu dia masuk ke Ka'bah atau memang di luar? Kalau secara historis. Iya, baik. Tetap di luar. Ya, enggak seperti di masjid. Kalau masjid kan dalamnya kita ya. Nah, begitu. Kalau mushola kita ada di dalamnya. Bukan berarti kita ngadap ke mushola, karena memang Ka'bah ini dibangun sebagai kiblat. Ya, arah. Sehingga kalau arah berarti kita harus ada di luar. Diarahkan ke situ. Nah makanya ada yang namanya Masjidil Haram. Nah Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Nah berarti kita berada di posisi ya luar. Karena kita menghadap ke arah Ka'bah. Beda walaupun sama-sama namanya Baitullah, rumah Allah. Tapi rumah Allah yang istimewa yaitulah Ka'bah. Cuma masjid dikatakan juga
innama ya ya'muru masajidallah. Ya, seperti itu. Jadi masjid itu juga dikatakan rumah Allah Subhanahu wa taala, min buyutillah, ya termasuk rumah-rumah Allah. Nah, cuma ya yang namanya masjid mushola kita adanya di dalamnya. Kita sholat. Nah, di dalam sholat itulah kita menghadap ke arah kiblat. Sehingga karena Ka'bah ini dijadikan alat pemersatu ya umat Islam, ya sehingga ya seperti itu. Kita sholat tetap adanya ya di luar. Ya walaupun pernah terjadi ya dulu arah sholat itu Baitul Maqdis. Ya pernah Baitul Maqdis. Ya sehingga ya selama 16 bulan itu pernah terjadi begitu. Ya kemudian dialihkan kembali ya itu ke arah Ka'bah ya Baitullah. Jadi dalam sejarah tuh tetap yang namanya orang ya ibadah tetap di luar Ka'bah, bukan di dalamnya. Tapi boleh sholat di dalam Ka'bah, boleh. Seperti kita sholat di Hijr Ismail. Nah, sholat di Hijr Ismail namanya kan sholat di dalam Ka'bah. Atau kita mau masuk ke dalamnya kalau dapat izin, boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini Ka'bah dijadikan sebagai lambang pemersatu ya umat hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Pertimbangan lain kenapa Ka'bah itu terletak di kota Mekah? Apakah memang itu merupakan poros bumi atau memang ada pertimbangan lain? Iya, kalau memang bicara ya masalah seperti itu tetap awalnya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Emang kehendak Allah. Begitu. Nah nanti setelah kehendak Allah baru ada penelitian. Oh kenapa? Ya itu mungkin poros buminya di situ dan lain sebagainya. Tapi tidak terlepas semuanya itu kehendak Allah. Emang Allah tentuin. Nah seperti itu. Ya Allah tentukan Ka'bah adanya di mana? Di Mekah. Ya Allah udah tentukan Nabi yang terakhir orang Arab. Ya itu Nabi Muhammad. Kenapa kok bukan orang-orang Bani Israel? Kan dulu begitu. Bani Israel pada protes. Nah seperti itu. Kita juga nggak boleh protes. Kenapa Ka'bah nggak dibangun di Pondok Gede aja? Nah begitu. Ya kenapa Ka'bah nggak dibangun di Indonesia saja? Nah Abraha dulu udah begitu pengennya. Ya sehingga udah pengen hancurkan Ka'bah di Mekah, pengen dibawa ya ke kerajaannya. Nah seperti itu. Jadi ini terlepas dari ya penelitian apapun juga, yang jelas itu memang sudah kehendak Allah. Tapi setelah kehendak Allah ada penelitian-penelitian ya mungkin ini dan itu ya seperti itu. Tapi tetap Bapak Saudara kita pertama iman dulu dah, karena memang Allah yang sudah berkehendak menciptakan Ka'bah itu ada di kota Mekah yang tadinya tanahnya gersang akhirnya menjadi berkah gara-gara ada Ka'bah dan gara-gara ada air Zam-Zam. Ya, itu gara-gara Zam-Zam Ka'bah. Nah, akhirnya kota Mekah itu jadi mubarakah wahudal lil alamin. Nah, seperti itu. Fihi ayatum bayinatun, di dalamnya itu ada tanda-tanda yang jelas. Apa di antaranya maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu namanya maqam Ibrahim. Ada yang bilang ya maqam Ibrahim kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ya, tapi ada telapak kakinya. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke sana bisa ngelihat langsung tuh. Oh, itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Kelihatan itu. Ya, itu diabadikan. Makanya ayat Al-Qur'an bilang begitu. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, kita bisa lihat ada maqam Ibrahim. Yaitu fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke situ, insyaallah dia akan mendapatkan keamanan. Waruya, dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, wallahi, demi Allah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau Mekah. Dimaksud Nabi itu innaki itu sesungguhnya engkau itu apa? Mekah. Ya, jadi muhatabnya kepada kota Mekah. Sesungguhnya engkau Mekah la khairu ardillah, sebaik-baik bumi Allah. Jadi Mekah itu adalah sebaik-baik bumi Allah.
Di dunia ini nggak ada lagi bumi yang terbaik kecuali Mekah berdasarkan hadis Nabi. Ya, bukan kita ngarang, tapi berdasarkan hadis Nabi yang memang begitu udah. Ya, walaupun saat itu Mekah gersang, pada awalnya itu saat itu gersang, tetap Mekah itu ada kota yang terbaik. Nah, di tempat-tempat yang lain misalnya yang subur, tetap kota Mekah adalah kota terbaik, bumi Allah terbaik. Itu yang dipilih ya sama Allah. Ya, jadi kita nggak bisa protes. Ya, kenapa sih kok di Mekah? Nah, begitu. Kan gersang. Kenapa sih bukan di Indonesia aja? Nah, itu Allah yang udah milih. Nah, seperti itu. Jadi innaka la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau Mekah termasuk bumi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kemudian kata Nabi apa lagi? Wa ahabbu ardillahi ilayya, dan bumi Allah yang paling saya cintai ya Mekah. Tuh kata Nabi. Jadi bumi Allah yang paling dicintai Nabi apaan? Ya bumi Mekah. Kita nggak boleh ya mentang-mentang kita orang Indonesia kita bilang oh yang paling saya cintai Indonesia. Ya, jadi Mekah dari segi agama. Ya, kalau kita cinta Indonesia karena kita sebagai bangsa Indonesia, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Karena kita lahir di Indonesia, maka kita juga harus cinta kepada Indonesia. NKRI itu harga mati. Nah, begitu. Ya, karena memang kita cinta. Nah, cinta sama tanah air juga perintah Nabi. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Cinta sama tanah air, ya itu adalah bagian dari iman. Tapi kita nggak boleh menyampingkan bahwa tanah Mekah pun ada tanah yang paling mulia berdasarkan hadis Nabi. Nah, begitu. Jadi kita harus begitu berpikirnya. Ya, kenapa sih ente cinta sama Mekah? Ya, cinta aja sama Indonesia. Nah, ya tetap Mekah kita cintai berdasarkan hadis Nabi, cinta sama Indonesia karena tanah air kita berdasarkan ajaran Nabi juga. Hubbul watan minal iman. Jadi dua-duanya kena, nggak ada yang salah. Nah, seperti itu, ya. Jadi sama juga cinta Arab. Boleh kita cinta sama orang Arab, yang kita benci sama orang Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Nggak boleh kita ya itu singkirkan. Ya, jadi kita benci sama Arab akhirnya. Jangan, nggak boleh. Cintai Indonesia karena kita orang Indonesia. Hubbul watan minal iman. Tapi kita pun sebagai orang Islam disuruh mencintai ya Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasanya sholat, bahasanya Al-Quran. Kita sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, begitu. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Allah turunkan kitab Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya, begitu. Makanya kita disuruh cinta sama bahasa Arab. Ya, jangan sampai kita kebablasan. Nah, seperti tetap ada satu sisi ya di sini, satu sisi juga di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sesungguhnya ya bumi yang paling saya cintai itu adalah kota Mekah. Walaula anni ukhrijtu minki makhrajtu. Kalau seandainya saya ini tidak diusir dari kota Mekah, dari kamu, ya maka saya tidak akan keluar. Tuh. Jadi kalau seandainya saya kagak diusir, kagak bakalan saya ke Madinah, nggak bakalan. Karena kenapa saya ke Madinah diusir sama orang Mekah? Dan saya berdakwah udah nggak bisa. Ancamannya saat itu malam itu mau dibunuh. Ya, Nabi Muhammad saat itu kalau nggak pergi Pak, ya nggak keluar dari kota Mekah, dibunuh saat itu. Karena orang-orang kafir sudah mengepung rumah Nabi. Algojo, ya hebat-hebat orang tangkas yang main pedangnya, ya itu semuanya udah siap ya untuk membunuh Nabi. Saat itu Allah kasih keselamatan. Ya, lalu ya Nabi Muhammad diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Ya akhirnya dia hijrah, ditemenin sama sahabat yang paling setia. Saat itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia berangkat ke kota Madinah atau saat itu namanya Yathrib. Nah, Mekah ditinggalin Bapak Saudara.
Padahal yang paling Nabi cinta itu Mekah. Seandainya saya kagak diusir dari kota Mekah, saya nggak akan meninggalkan kota Mekah. Tuh begitu. Makanya akhirnya Allah kasih lagi karena Nabi hatinya begitu cinta sama kota Mekah. Nanti akhirnya dikembalikan lagi dari Madinah, akhirnya kembali ke Mekah lagi. Itu yang disebut dengan Futuh Mekah. Turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Itu akhirnya kembali pada ke Mekah semuanya. Mekah ditaklukkan oleh umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Futuh Mekah. Itu artinya Futuh Mekah, Mekah ditaklukkan sama Nabi. Tapi penduduknya aman semuanya. Nggak ada yang pembantaian, tidak ada. Begitulah Islam. Jadi kalau kita mau lihat sejarah Islam begitu Bapak Saudara. Tuh Islam nggak pernah membantai orang-orang kafir yang ada di kota Mekah sama sekali. Satu pun aman, al-aman, semuanya dikasih perlindungan. Yang mau masuk Islam silahkan, kalau enggak apa-apa. Islam itu enggak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Cakep Bapak Saudara. Begitu. Tapi karena akhlak Nabi begitu istimewa, tadinya tuh yang mereka pada mau lari dari kota Mekah enggak jadi masuk Islam semuanya. Termasuk Abu Sufyan, abu-abu yang lain, Abu Gosok, Abu Lahab itu semuanya. Kan banyak abu-abu saat itu. Yang pada kejam-kejam masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan kan termasuk masuk Islam pada saat Futuh Mekah. Seperti itu. Jadi begitulah kecintaan Nabi Muhammad terhadap bumi Mekah. Ini yang karena keutamaan kota Mekah seperti itu. Waruya dan diriwayatkan ma'ala wajhil ardi baldatun artinya tidak ada sesuatu di atas permukaan bumi, satu kampung, satu daerah yarfa'ullahu ta'ala fiha yang Allah angkat di daerah tersebut, di tempat tersebut, di baldah tersebut al-hasanah al-wahidah, satu kebaikan bimi'ati alfi hasanah, dengan 100.000 kebaikan. Enggak ada di tempat mana kalau kita melakukan amal kebaikan satu dibalas dengan 100.000 illa Makkah, kecuali kota Mekah. Itu Nabi bilang tidak ada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di dunia ini, yang kalau kita melakukan satu amal kebaikan dibalas dengan 100.000 kebaikan, kecuali hanya di kota Mekah. Makanya beruntung tuh. Ini salah satu keutamaan kota Mekah. Kok enak banget, itu ketentuan Allah. Allah yang berkehendak. Kalau Allah mau itu nggak ada yang bisa mencegah. Masya Allahu ta'ala. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa malam yasha' lam yakun. Kalau Allah nggak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya beruntung Bapak Saudara. Manusia dimanapun itu semua ingin berangkat ke kota Mekah. Ingin mengejar apa? Ini satu amal kebaikan dibalas dengan 100.000. Apalagi umur kita singkat. Umur kita singkat nggak? Singkat. Nah sehingga kita pengen hidup yang singkat ini dapat amalan yang berlipat-lipat ganda. Nah makanya banyak orang pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah. Karena memang ibadah di kota Mekah itu diberikan keistimewaan. 100.000 kebaikan. Kalau 100.000 Pak, ya apa aja dikalikan 100.000 gede banget. Kita punya uang 1.000, kita 1.000 nih, ngamal, sodako. Itu kalau di kota Mekah dikalikan 100.000 berarti sama dengan 100.000. 1.000 sama dengan 100.000. Kan begitu besar. Kalau kita memberikan infak sodako 100.000, 100.000 dikali 100.000 lagi. Gede banget. Kita baca kulhu 1 kali dikalikan 100.000. Berarti 1 kali sama dengan 100.000 kali baca kulhu. Tuh. Sementara
Kita umur kita ini singkat banget. Nah kalau kita mau ngikutin di sini aja, baca 100.000 lama bener. Nah makanya ada kesempatan ya bagi yang memang ya ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar, dia harus ke Mekah. Dia melakukan ibadah di sana. Nah itulah yang menjadi daya tarik. Kenapa Mekah ramai terus? Nah itu satu-satunya. Ya walaupun pergi haji mahal, ya walaupun pergi umrah bilang naik lagi, ya tapi orang merasa murah karena amal ganjaran pahala di sana dilipat gandakan begitu besar. Ya, jadi itu yang namanya kita pergi haji sekarang misalnya 60 juta, 70 juta, ya udah gitu nunggunya lama, tetap termasuk murah. Karena kalau nanti kita ibadah di sana, ganjarannya dilipat gandakan selama 1 bulan di Mekah. Dipergi haji kan 1 bulan. Ya, uangnya misalnya 60 juta, ya atau sampai 70 juta. Ya, nunggunya sampai misalnya 15 tahun, tapi tetap enak, nyaman dia karena kebaikan itu begitu besar dibalasnya. 1 berbanding 100.000. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai di dalam hati kita tidak ada keinginan. Ya jangan. Saya malas pergi haji ngantrinya lama banget. Jangan begitu. Ya. Jadi jangan, tetap walaupun bagaimana kita punya keinginan untuk ke sana. Walaupun caranya susah, ya, walaupun caranya sulit, tapi itulah yang namanya orang mau melakukan kebaikan. Ya susah caranya, tetap diusahakan. Bagaimana caranya supaya bisa ke sana. Nah, seperti itu. Jadi 1 kebaikan dibalas dengan 100.000 kebaikan tidak ada di bumi Allah di dunia ini kecuali Mekah. Wa man shalla fiha sholatan, dan siapa yang sholat di Mekah 1 sholat, rupi'at lahu mi'atu alfi sholatin, nilainya itu sama dengan 100.000 sholat. 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Wa man shoma fiha yauman, siapa yang puasa 1 hari di Mekah, kataballahu lahu shauma mi'ati alfi yaumin, maka ditulis sama dengan puasa 100.000 hari. Ya Allah, 100.000 hari berapa tahun? Ya. Kita puasa cuma 1 hari. Pas banget di Mekah kita puasa dah 1 hari. Emang berat ya puasa di Mekah. Waktu pergi haji kita rasain tuh, kita puasa 1 hari aja dah. Nah itu sama seperti 100.000 hari. Ya, 100.000 hari. Waman sabba waman tasaddaqa bidirhamin, siapa yang bersedekah 1 dirham, kataballahu lahu mi'ata alfi dirhamin shadaqatan, maka Allah akan tulis 100.000 dirham sedekahnya. Waman khatamal Qur'ana marratan wahidatan, siapa yang bisa menghatamkan Al-Qur'an 1 kali di kota Mekah, di tanah haram Mekah, kataballahu lahu mi'ata laka, maka Allah akan tuliskan mi'ata alfi khatmatan, yaitu 100.000 kali hatam. Sekarang saya tanya, kira-kira ini hidup kita 60 tahun atau 80 tahun ya atau 90 tahun di dunia, bisa nggak membaca Al-Quran sampai 100.000 kali hatam? Kayaknya nggak bisa kali ya. Nggak bisa, susah. 100.000 kali hatam. Nah bisa kalau Bapak bikin program lagi haji, bikin hatam Quran. Makanya saya selalu pesan tuh jamaah haji begitu. Ente beruntung nih. Ya, waktu seperti emas buat ente. 30 hari di Mekah jangan sampai nggak bisa hatam Quran. Begitu. Hatam Quran minimal 1 kali aja. Itu catatannya 100.000 kali hatam ente. Masya Allah. Makanya di Madinah pun saya berusaha ya selama 8 hari ya usahain kita bisa hatam Quran. Alhamdulillah kalau kita mau punya program ya 8 hari udah kita banyakin di masjid baca hatam Quran. Ya sama dengan 1.000. Kalau di Madinah kan 1.000. Nah kalau di Mekah kan lamaan, enakan lagi karena lamaan. Minimal mah kalau 1 kali udah pasti. Ya lebih dari itu bisa. Ya kalau udah 1 kali aja. Kata Nabi ini hadis Nabi yang bilang sama seperti kamu hatam Al-Quran 100.000 kali. Ya, itu 100.000 kali, masya Allah bapak saudara, udah istimewa banget itu. Wa man sabbahallaha ta'ala fiha marratan, siapa yang bertasbih ya di Mekah, di tanah haram Mekah 1 kali,
kataballahu lahu mi'ata alfin bighairiha, maka Allah catat 100.000 di lain kota Mekah. Subhanallah. Berarti subhanallah doang ya satu kali sampai 100.000 kali. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali sampai seperti di sini 100.000 kali. Ya, ini keistimewaan. Makanya pantas kota Mekah ada kota yang paling mulia. Enggak ada lagi bumi Allah yang lebih mulia kebanding daripada Mekah. Wala yaumun wahidun fi haramillahi wa amanihi, dan sungguh satu hari di haram Allah dan di tanah amannya Allah, arjalaka wa afdal min syamid dahri, ya itu katanya lebih ya diharapkan bagi kamu dan lebih afdal daripada puasa setahunan. Tuh, setahun kita puasa amat tinggal di satu hari di Mekah masih lebih mulia tinggal satu hari di Mekah. Ya. Wa qiyamihi, di puasa 1 tahun, di qiyamul lail 1 tahun, ya fi ghairiha minal buldan, dari kampung-kampung ini, dari daerah-daerah ini. Kesimpulannya begitulah Allah kasih keistimewaan yang ada di kota Mekah. Nah dari situlah makanya magnetnya begitu besar. Ya kadang-kadang ada orang berpikir kenapa sih orang kagak bosan-bosan ke Mekah ya. Nah itu tuh, ya ternyata itu. Ada orang tuh habis dari Mekah ke Mekah lagi, habis dari Mekah ke Mekah lagi. Ya, kalau haji susah di umroh sekarang. Ya, kalau umroh kan nggak ada batasnya, silahkan. Tapi nggak semuanya yang kayak memanfaatkan pahala yang segitu gedenya. Kadang-kadang ada juga saya dengar selfie doang itu banyak. Ya, itu tergantung imannya nanti, iya Pak ya, gitu. Makanya ketika di sana Pak perlu dibekali dulu. Dibekali ya dengan iman. Makanya jangan sampai kita mau umroh kagak punya bekal, berangkat aja. Ya sampai sana selfie doang. Sampai begini, oh saya di hotel ini enak dah hotelnya. Udah begitu doang ceritanya. Iya, cuma itu. Kenapa? Karena tidak dibekali iman. Nah, dengan iman tentunya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah itulah yang saya sampaikan Bapak, Ibu kalau mau ke Mekah tolong belajar ilmu manasik haji, manasik umroh. Sehingga ada bekal takwa. Sampai di sana ada program gitu. Apa yang saya mau lakukan di sana? Program apa? Itu yang penting. Benar yang Bapak sampaikan. Banyak orang haji 30 hari dikata bosan. Tiduran mulu tiap hari. Nungguin haji gak ngapa-ngapain. Tiduran mulu bosan. Tuh bosan dibilang. Ya. Karena dia nggak punya program. Coba kalau dia punya program khatam Quran, di program bikin umroh, di program i'tikaf. Nah insya Allah banyak yang bisa didapatkan. Jadi kembalinya kemana? Keimanannya ya pada dirinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang terbaik takwa. Orang kalau udah takwa, at-taqwa hahuna. Nah jadi dia nggak sia-siakan. Ya, waktu itu emas. Ya, susah kita untuk bisa berangkat ke kota Mekah. Nah, pas waktunya udah berangkat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Pak. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti baru warwiya man shalla khalfal maqam dan seterusnya. Ganjaran pahala 100.000 ibadah di kota Mekah itu tergantung dari jenis ibadahnya. Kalau dia ibadah sunnah ya berarti ganjarannya 100.000 nilai ibadah sunnah gitu. Iya. Kalau fardu ya fardu. Antara sunnah dengan fardu juga udah jauh beda. Makanya waktu saya lagi ke sana sama guru saya dibilangin, ente banyakin sholat qada. Sholat qada kan wajib. Ya, kalau kita sholat qada itu pahalanya ya pahala qada wajib. Ya, 1 kali qada itu sama dengan 100.000 kali sholat qada. Nah, seperti habis sholat maghrib kita sholat qada maghrib, habis sholat isya kita sholat qada isya. Ya, itu mana lebih mantap sholat qada isya sama ba'diyah isya? Ya lebih mantap sholat qada isya. Nah, begitu. Nanti sholat qada isya kita dapat baru sholat ba'diyah isya. Ya. Atau mau ba'diyah isya dulu baru qada boleh kan qada kapan aja boleh. Nah,
silahkan. Ya, jadi ini penting. Amal wajib nilainya 100.000 yang wajib. Amal sunnah nilainya 100.000 yang sunnah. Nah, antara amal sunnah dengan amal wajib, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi bedanya jauh sekali. Puasa wajib sama puasa sunnah sama, bedanya jauh sekali. Ya, seperti itu. Dan itu di sana dilipat gandakan dengan 100.000 kali lipat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita baca Fatihah sekali lagi. Sehubungan ada jamaah-jamaah kita nih yang memberikan donatur tetapnya tiap bulannya untuk Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun. Ini alhamdulillah barokah benar Bapak Saudara. Ya, jadi pembangunan tetap alhamdulillah sampai sekarang tetap masih ada tukang, masih ada. Sekarang ini lagi membangun toilet untuk santri. Ya, jadi kamar mandi lagi buat sekarang pembangunannya ya untuk santrinya. Nah, ini alhamdulillah dari uang-uang yang Bapak berikan ini insya Allah manfaatnya cukup besar menjadi sedekah jariyah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang memberikan infak sedekahnya, mudah-mudahan rezekinya akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah bibarakati sedekah untuk Pondok Pesantren. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tambahan besok yang ada waktunya ditunggu ya halal bihalal dan pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun. Ya mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan ada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.